Kali ini kita bicara soal teknik korupsi bagian kedua. Bagian yang pertamanya sudah dimuat, mungkin sudah tonton minggu lalu ya. Jangan terlalu serius, ini bukan pelajaran sekolah, tapi ini hanya celotehan. Seperti video minggu lalu, ini juga terjadi di negeri yang tak adil dan tak beradab. Nah, bagian kali ini soal teknik titip harga. Bagaimana ceritanya? Simak. Tapi jangan lupa sambil seruput kopi asli Indonesia. Yeah. Korupsi tentu bukan kerja perorangan. Ada kolaborasi apik antar beberapa orang, antar beberapa pihak. Jadi bukan hanya niat, ini direncanakan. Semuanya harus tersusun dengan rapi. Begitupun yang terjadi dengan model titip harga ini. Gitu. Bayangkan, Anda adalah seorang yang memiliki pengaruh pada pengambil keputusan sebuah institusi. Sebut saja nama Anda sebagai penerima manfaat. Jika tahu di institusi seorang rekan yang menjadi pengambil keputusan itu ada sebuah proyek, coba intip. Bayangkan, Anda adalah seseorang yang memiliki pengaruh pada pengambil keputusan di sebuah institusi. Kita sebut saja Anda sebagai penerima manfaat. Jika tahu di institusi seseorang rekan yang menjadi pengambil keputusan ada sebuah proyek, coba intip. Jika Anda berminat, sampaikan dengan cara yang arif dan bijaksana. Anda ingin menitip harga di proyek itu. Jangan lupa, bisiki juga berapa yang bakal kawan itu dapat. Nah, supaya adil. Nah, begitu sepakat, bagi tugas. Anda mencari perusahaan calon pemenang saat ikut tender nanti. Pengambil keputusan, dalam tanda kutip, senggol dikit dengan pelaksana pengadaan. Tentu tidak harus dia yang turun langsung. Banyak cara, dan biasanya mereka pasti sudah paham. Nah, perusahaan calon pemenang yang Anda tunjuk itu, tentu harus dicari yang memenuhi kualifikasi. Jangan sampai mencolok loh. Nah, di perusahaan itulah titipan harga disimpan. Katakanlah dari target perusahaan calon peserta tender itu harganya 100 miliar. Titip 10% saja. Kan besar, 10 miliar. Nah, bagi rata dengan pengambil keputusan, masih ada 5 miliar. Nah, khawatir kalah di tender? Tenang. Trik yang lazim dikenal, ada istilah kuncian. Misalnya, sedikit saja ada keunggulan di perusahaan yang dapat titipan harga itu, bisa dijadikan syarat dalam tender. Urusan kenapa syarat itu muncul dalam tender, bisa dicari-cari. Jangan lupa juga, pagu proyeknya sudah harus diketahui sejak awal, supaya ketahuan berapa harga yang dititipi sepantasnya. Supaya waktu nitip harga, tidak memberatkan perusahaan pinjaman tadi. Ini perusahaan yang pasti menang saat tender tadi. Nah, ringkasnya seperti itu. Karena selanjutnya adalah bagi hasil. Ingat, jangan asal gelontorin ke rekening. Bisa ketahuan. Buatlah sedikit drama. Misalnya, ada orang yang diutus jadi konsultan atau lewat perusahaan lain sebagai vendor di perusahaan pemenang tender tadi. Kan udah kong kali kong dengan perusahaan pemenang tender. Nah, pura-pura aja. Yang penting, pencairan selisih harga tadi, harga yang hasil titipan, aman tentram. Swasta ke swasta, hubungan terputus. Tidak ada urusannya dengan korupsi. Seolah-olah. Nah, kira-kira seperti itu. Yang seperti ini sudah berjalan di negeri yang tidak adil dan tidak beradab. Jadi, jangan banyak dipikir. Cukup eling lonos pada.